asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kasubdit, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Alhamdulillah sudah hadir membersamai kita semua dan mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan Terima kasih. rekan-rekan semua, rekan-rekan ARK, agen resolusi konflik yang malam hari ini hadir di ruang Zoom kita. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mendengarkan banyak ilmu dari narasumber dan juga bisa mendengarkan pencerahan-pencerahan dari Bapak Kasubdit, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Yang saya hormati juga Bapak Kasih Bimas Islam Bandung. Alhamdulillah bisa bergabung bersama kita semua. Yang saya hormati juga Pak Kiai Naif yang luar biasa selalu memberikan support kepada kita semua. Bu Fatma selaku eh, apa namanya Admin. Bu Fatma juga yang luar biasa dan semua teman-teman ARK yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang Zoom ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan malam hari ini kita akan yang pertama silaturahmi, kemudian yang kedua kita akan mendapatkan banyak sekali pencerahan-pencerahan, kemudian barangkali pengalaman dari narasumber yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Sambil menunggu, saya persilakan kepada Bapak Kasubdit, Bapak Haji Slamet Riyadi MAG untuk memberikan eh, arahan, bimbingan, dan apa namanya, tadi sudah membacakan puisi yang bagus banget, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti, arahan, bimbingan, dan pembinaannya bisa menambah wawasan dan ilmu kita semua. Namun sebelumnya kita mulai dulu acara kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran yaitu suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar di bawah naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah hazihni wa likul niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya saya persilahkan dengan segala hormat kepada Bapak Kasubdit Bina Faham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik yang terhormat Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi AG untuk menyampaikan arahan dan binaannya. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semua buat rekan-rekan, kawan-kawan, para sahabat, para aktor resolusi konflik. Wabil khusus ini selamat malam dan juga saya ucapkan uhani hukum tahniatan buat Bapak Kasih Bimas Islam dari Kota Bandung. Ini luar biasa ya. Alhamdulillah ada Pak Kasih Bimas yang bisa bergabung dengan kita malam ini. Juga Bang Naif, juga Fatma, Pak Sutra sebagai penyelenggara ya. Dan juga moderator Kak Linda. Linda ini orang mana? Dari Jakarta, Pak Kasubdit. Oh, main-main lah ke Tamrin Insya Allah. sekali. Tadi malam nonton Wali nggak? Nah, nonton sampai begadang. Itu saya jadi ingat itu apa? Audisi Indonesian Idol itu dulu pernah itu. Kamu mau nyanyi apa? Mau nyanyi lagu Barat. Siapa? Lagunya siapa? Welly. Welly. Siapa itu Welly? Timur ke Barat, Selatan.
Oh, wali band rupanya. Eh, Kita kita dan juga narasumber Pak Syahrul. Syahrul Pak di ada Pak Syahrul, Bang Syahrul. masih belum ada, Pak. Masih belum ada. Wilayah yang lumayan lumayan jauh gitu ya, dan beberapa dari satu kabupaten ke kabupaten yang lainnya itu harus ditempuh, eh, ada yang bisa ditempuh dengan jalan darat, tapi beberapa kabupaten. Iya, kenapa sih Bu ada bagara? Lost connection ya. Sepertinya Pak Edi agak bermasalah dengan Ya, jaringan. udah masuk lagi, nggak tahu ini kendala apa. Ya, Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. ini kayaknya bukan hanya Kalimantan Utara, ini Jakarta, Jakarta Pusat juga ini kayaknya bermasalah ini. Eh, iya, di Kalimantan Utara itu beberapa wilayah itu harus ditempuh melalui jalan air. Saya pernah ke Nunukan. Nunukan itu berbatasan dengan Malaysia, dan juga pernah juga ke Sekatak gitu ya, Sekatak. Jadi kita harus menempuh perjalanan lewat speedboat itu sekitar 2 jam, dan lumayan pegal juga gitu ya. Nah, mungkin di beberapa daerah seperti daerah Pasarul mungkin ada agak sedikit kesulitan terkait dengan sinyalnya ya, sinyal yang cukup memadai untuk Zoom Zoom meeting. Nah, perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung, dan juga wabil khusus pada Pak Kiai Inding ini, Kasih Dimas Kota Bandung. Ini merupakan diskusi rutin yang dilaksanakan bimbingan teknis Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik yang disingkat dengan SPAK. SPAK ini merupakan salah satu program pelatihan dan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan. Sekarang nambah lagi satu kata, jadi lebih panjang lagi, ada konflik keagamaannya gitu. Untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, skill aparatur Kementerian Agama terkait dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan konflik keagamaan. Secara khusus sebenarnya wewenang dan tugas serta kewajiban Kementerian Agama konflik sosial itu sebenarnya tidak meliputi penanganan, karena ketika penanganan itu menjadi wewenang ranah wewenang dari pemerintah daerah gitu ya, dari pemerintah daerah. Itu sebenarnya yang menjadi tugas dari Kementerian Agama itu pada langkah-langkah pencegahan. Tapi pada tataran praktisnya, pada kenyataannya, ketika misalnya terjadi konflik keagamaan, terjadi konflik sosial keagamaan, itu selalu kemudian Kementerian Agama mendapatkan sorotan yang paling besar gitu ya. Agak jelas Ya, suaranya. serius ini. Jelas nggak, Bang Naib? Kakak Subdit, suaranya tidak Sangat terdengar. sangat jelas, sangat jelas, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Enggak kan? Oh, ya. Jadi tugas wewenang Kementerian Agama itu sebenarnya lebih banyak terkait pada pencegahan. Tapi pada kenyataannya ketika terjadi konflik sosial yang dilatari oleh isu-isu keagamaan, misalnya seperti yang kemarin terjadi di Kuningan, jasa salah yang dilakukan oleh itu
Kementerian Agama selalu mendapatkan sorotan dan selalu akan ditanya baik oleh Presiden misalnya melalui Setwapres, melalui Kemenko Polhukam, atau juga ditanya oleh Komnas HAM dan yang lainnya. Dan yang paling banyak bertanya ya tentu saja dari media ya, terkait apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam upaya penanganan konflik keagamaan. Maka kemudian kami dari Kementerian Agama memutuskan untuk kita juga melibatkan diri Suaranya hilang, Pak Kasubdit. upaya-upaya penanganan Nggak ada suaranya. sosial berdimensi keagamaan. Oke, sebentar. Karena itulah kemudian kita melakukan upaya-upaya diantaranya adalah dengan melaksanakan bimbingan teknis pelatihan untuk para penyuluh dan penghulu. Dan SPAK ini Pak Kasibimas yang telah dilaksanakan selama 3 tahun dari tahun 2022, 2023 dan 2024 itu diikuti tidak hanya oleh para penyuluh agama Islam, tapi juga oleh penyuluh dari Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Yang belum ada itu penyuluh dari Konghucu yang mengikuti SPAK. Jadi sangat mungkin pada diskusi debat ini juga teman-teman dari kabupaten kota yang ada di terdaftar di Kementerian Agama itu yang ada kasih bimasnya itu atau kasih uraisnya itu ada 519. Jadi setidaknya kita memiliki 519 aktor yang ada di setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia. Itu yang diharapkan. Selain itu, rencananya di 2025 ini Pak Kasih, kami juga akan melaksanakan pelatihan yang khusus untuk para Kasibimas atau Urais yang ada di Kemenang Kabupaten Kota. Kita fokusnya itu kita menyebutnya sebagai strategic training gitu ya. Strategic training ini secara khusus sasarannya targetnya itu adalah para Kasibimas yang ada di kabupaten kota, karena biasanya ketika konflik sosial terjadi, yang konflik sosial yang dilatari oleh isu-isu keagamaan itu terjadi, itu yang kemudian ditanya oleh Kesbangpol atau diminta koordinasi oleh bupati, oleh Polres misalnya, itu biasanya kepala Kemenang Kabupaten Kota. Dan biasanya kepala Kemenang Kabupaten Kota itu biasanya ya ini mendelegasikan tugasnya itu ke Kasibimas. Jadi ya kita akan menggelar pelatihan ya khusus untuk para Kasibimas di tingkat kabupaten kota, sehingga memiliki perspektif yang seragam terkait dengan pencegahan dan penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan. Itu sekilas saya sampaikan terkait dengan SPAK dan DEPAK gitu ya. Juga rencana di 2025. Mudah-mudahan
mudah-mudahan bisa bisa segera dilaksanakan program-program tersebut. Nah, itu terkait dengan pelaksanaan sebak dan depak, terus yang penting juga untuk kami sampaikan, tidak henti-hentinya kami sampaikan bahwa kita sebagai aparatur Kementerian Agama itu harus bersikap netral ketika menghadapi situasi atau potensi ya, baik potensi maupun ketika terjadi konflik sosial berdimensi keagamaan. Kita harus mengedepankan mengedepankan konstitusi gitu ya, bahwa kita kita ini kewajiban utamanya adalah menjalankan dan menegakkan konstitusi. Kita harus melindungi semua warga negara, apapun agamanya, apapun latar belakang keyakinannya gitu. Itu yang menjadi keharusan dan kewajiban kita. Itu saja mungkin sebagai pengantar dari saya. Ini Pranata Adat ini Tidak bisa dapat sayang sinyal. sekali ya. Iya, Oke. mungkin Atau Pak bisa lanjut. atau Fatma aja dulu menayangkan sambil membacakan itu apa PowerPoint yang sudah disiapkan sama Pak Sarul itu. Iya, i- Terus kita diskusikan bareng-bareng lah. iya. Bagaimana Bu Linda? Iya. Atau Bu Linda? Lanjut Bu Linda. Baik, terima Iya, kasih boleh. Bapak Subdit Siap. yang telah menyampaikan arahan dan bimbingannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengalaman pengalaman baru dan ilmu baru dari Bapak Kasubdit nih. Karena narasumber kita sedang terkendala dengan jaringan. Mungkin saya persilahkan kepada Pak Kiai Naif barangkali ingin menyampaikan ilmunya kepada kita semua sebelum nanti paparannya disampaikan oleh Ibu Fatma. Atau ada Pak Akmal itu Pak Kasubdit dulu itu apa pendahulu saya di Subdit Bina Paham Keagamaan Islam. Baik, Itu eh, kami itu persilakan. bapaknya para ARK. Ya, baik. Kalau begitu kami persilakan kepada Bapak Akmal untuk Sekarang menyampaikan ilmunya kepada sekarang kita semua. bertugasnya di Subdit Kemasjidan. Iya, baik. Kami persilakan kepada Bapak Akmal untuk menyampaikan ilmunya kepada kami semua agar kami semua Atau ilmu atau yang baru. informasi atau apapun. Iya, kami silakan Pak Akmal. Bagaimana Pak Akmal? Apakah terdengar? Kayaknya Pak Akmal juga ini nih kurang apa namanya? Jaringannya kurang bagus ya. Oke. Baik, kalau begitu kami persilakan kepada Bapak Kasibimas Bandung dulu untuk Oke. menyampaikan eh, arahan, bimbingan, dan barangkali ada informasi-informasi apa nih dari daerah Bandung kepada Bapak Kasibimas kami persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kasubdit Bina apa Bu namanya? Bina Bina Agama Paham Perumahan. Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Siap. Keagamaan. Mohon maaf Pak Kasubdit karena baru 2 bulan setengah bergabung di Mas kembali jadi masih Ya, terbata-bata alhamdulillah. ya. Selamat berjumpa kembali dalam dunia Bimas Pak Kasubdit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebetulan saya pernah di Kota Cimahi, kemarin di Kabupaten Bandung dan hari ini di Kota Bandung, jadi putar-putaran. Saya melihat di Cimahi itu ada kampung adat Cirende. Kalau bicara tentang misalkan kita mengenai
tradisi atau adat atau budaya lokal yang hari ini eh, harus kita lestarikan, harus kita jaga. Dan hampir 2 tahun saya di Kasimis Kota Cimahi itu kita sering bersilaturahmi dan berdialog dengan mereka. Meskipun hari ini yang dulu itu ber-KTP-nya Islam, setelah disahkannya aliran kepercayaan, maka sekarang mereka berbondong-bondong merubah KTP-nya. Dan saya dapat lihat kata mereka sudah berubah aliran kepercayaan. Nah, sebenarnya kalau adat, tradisi, meskipun ajaran mereka ajaran leluhur, atau mungkin mereka menyebutnya itu Sunda Wiwitan, selama ini bisa hidup berdampingan bukan cuma dengan tokoh agama yang lainnya, bahkan dengan Kementerian Agama, pemerintahan kota, termasuk aparat hukum setempat juga cukup kooperatif. Bahkan dalam setahun sekali, kebetulan saya sudah 2 kali hadir ke sana, mereka punya hajat besar, semacam mungkin kalau kita itu di Muslim misalnya, itu ada kegiatan eh, Hari Besar Umat Islam, mungkin Mauludan atau mungkin Idul Fitri begitu. Dan acaranya cukup meriah dan dihadiri oleh semua stakeholder eksternal maupun internal dari Kementerian Agama bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan dan yang lainnya. Jadi konteks Cimahi yang pernah saya di sana itu sampai sekarang saya dengar, saya lihat bisa hidup bersama-sama. Jadi artinya adat yang mereka hari ini terus jalankan, dijaga, dilestarikan, dan bisa berdampingan dengan agama yang lainnya. Bahkan setiap tahun diundang juga seluruh agama yang ada di Kota Cimahi. Nah, di Kabupaten Bandung juga waktu saya 2 tahun ada di daerah Cimenyan ke atas. Ya kalau mungkin Bandungnya Bandung Utara ya, Bandung Utara. Karena Kabupaten Bandung itu kan wilayahnya dibelah oleh Kota Bandung gitu. Nah, ada juga ada di sana. Tetapi itu Pak Kasubdit karena belum terekspos saja, jadi belum belum optimal publikasinya sehingga mungkin masyarakat Bandung itu relatif belum begitu banyak mengenal gitu. Nah, hari ini di Kota Bandung saya agak kesulitan mencari data yang akurat mengenai misalkan ada salah satu kelurahan atau mungkin kecamatan yang di situ ada tradisi budaya masih berlaku dengan kuat. Karena masyarakatnya sudah sangat plural, sangat madani, jadi saya agak kesulitan lihat itu. Tetapi yang menonjol di Kota Bandung itu adalah kita punya ikon tentang kampung moderasi, itu termasuk wilayah jantung kota dan termasuk Kecamatan Bandung Wetan, itu cukup bagus dan ini menjadi ikon nasional. Bahkan saya kebetulan pernah salah satu RW-nya itu sahabat saya diundang pernikahan anaknya, tempatnya itu di wihara. Pak RW kok ini tempat apa? Ini Pak Haji katanya wihara yang memang pada tertentu digunakan untuk ibadah mereka, tetapi juga digunakan untuk kegiatan resepsi pernikahan. Nah, artinya memang setiap tempat itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki tradisi yang berbeda, tetapi kan poin pentingnya adalah bahwa apapun agama mereka, apapun tradisi mereka, kepercayaan mereka, termasuk suku mereka, kita bisa bersama-sama hidup berdampingan secara harmoni, secara damai, dan saling menguatkan. Barangkali itu Pak Kasubdit sebagai apalah mengisi kekosongan yang beberapa narasumber sepertinya kesulitan di sinyal. Terima kasih Bu Lina, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wilayah Bandung. Alhamdulillah kita dapat sedikit pencerahan ya dari Bapak Kasih Bimas kita nih. Untuk selanjutnya, karena narasumber kita belum bisa hadir terkait kendala di jaringan, untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Fatma untuk menyampaikan paparan materi yang telah dibuat oleh narasumber
Mudah-mudahan walaupun tidak disampaikan oleh narasumbernya secara langsung, tapi saya yakin Ibu Fatma bisa menyampaikan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Kasimas dan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Fatma untuk menyampaikan paparan pada malam hari ini. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi. Yang kami hormati Bapak Naif Adnan, Bapak eh, Ibu Moderator, dan juga Bapak Ibu peserta, dan spesial dari Pak yang terhormat Bapak Kasih Bimas Kota Bandung. Terima kasih. Dan juga ada Pak Akmal Salim Ruhana juga, Bapak Founding Fathers-nya ARK. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung. Saya agak grogi. Ya, mohon mohon izin Pak Naif, saya bisa share screen ya. Monggo, monggo, monggo. Kan sudah jadi co-host. Sudah bisa, oke. Ya, saya akan membacakan presentasi, bahan presentasi dari Pak Syahrul. Beliau hari ini konfirmasi bahwa di tempat beliau sedang cuaca sangat buruk dan sudah berpindah tempat dari rumah beliau ke kantor menggunakan WiFi pun juga gangguan. Nah, mungkin nanti ke depannya akan kami evaluasi untuk Zoom di tempat 3T. Oke, saya share screen dulu. Nah, em, sudah bisa ya. Share screen. Oke, sebentar. Mana ini? Sebentar saya buka dulu. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah kelihatan. Oke, ya. Nah, terlampir adalah topik kita pada malam hari ini tentang penguatan peranata adat dalam upaya mitigasi konflik. Nah, pendekatan adat memang di beberapa wilayah dan daerah itu menjadi sangat strategis sekali, terutama juga di kabupaten kami dan juga lingkup Sulawesi Selatan. Nah, di sini tentang peranata adat atau sistem tradisional yang mengatur kehidupan masyarakat memiliki potensi besar dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Dengan memahami dan memperkuat peran peranata adat, kita dapat membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Tertuang dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas pemerintah, pemerintah daerah, peranata adat, dan peranata sosial, serta satuan tugas penyelesaian konflik. Lanjut lagi tentang peranata adat, ini adalah satu sistem aturan dan norma yang dianut secara turun-temurun oleh masyarakat. Regulasinya juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang lembaga yang lahir dari nilai-nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat dalam nomenklaturnya. Kearifan lokal, yakni peranata adat yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang unik pada setiap masyarakat. Dan terkait dengan fungsi sosial, peranata adat itu mengatur berbagai aspek kehidupan dan ekonomi hingga resolusi konflik. Nah, peran-peran adat dalam kehidupan masyarakat sendiri, yang pertama tentang pengaturan sosial, peranata adat menjadi pedoman dalam mengatur interaksi sosial, hak maupun kewajiban anggota masyarakat. Yang kedua, terkait penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, arbitrase adat, peranata adat membantu penyelesaian konflik dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah terkait pelestarian budaya, peranata adat menjadi sarana untuk kearifan lokal. Nah, tantangan terkait dengan peranata adat terkait dengan globalisasi, yaitu pengaruh global dapat mengikis eksistensi peranata adat, terutama di masyarakat perkotaan.
Yang kedua, kepentingan politik, intervensi politik, dan kepentingan ekonomi dapat. Selanjutnya terkait dengan perubahan sosial, transformasi sosial dan ekonomi masyarakat dapat memengaruhi relevansi dan fungsi peranata adat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah generasi muda. Ini yang relevan sekali. Kurangnya minat generasi muda untuk melestarikan peranata adat dan menjadi tantangan tersendiri. Banyak sekali, mungkin dianggap kurang keren, tidak hype, dan kalah dengan tren-tren global yang ada di em, Gen Z, milenial, dan seterusnya. Nah, pentingnya penguatan peranata adat itu terkait resolusi konflik bahwa dianggap membantu menyelesaikan konflik di masyarakat dengan pendekatan lokal, strategi sekali. Pelestarian budaya memperkuat peranata adat sebagai menjaga warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir terkait ketahanan masyarakat bahwa dianggap memperkuat kohesi sosial dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi tantangan. Nah, langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam penguatan ini yaitu inventarisasi, mengidentifikasi dan mendokumentasikan keberadaan revitalisasi, memperkuat pemahaman dan praktik peranata adat di kalangan masyarakat. Yang terakhir, bisa dilakukan sinergi, membangun kolaborasi antara peranata adat dengan pemerintah, pemangku kepentingan, civil society pun juga dapat dilakukan. Kesimpulan dan rekomendasi penguatan peranata adat dalam upaya mitigasi konflik. Yang pertama, memperkuat peran peranata adat memiliki potensi besar dalam mencegah penyelesaian konflik di masyarakat. Yang kedua, kolaborasi pemangku kepentingan, kerjasama antara pemerintah, civil society, dan stakeholder, tokoh. Yang terakhir adalah pelestarian kearifan lokal. Memperkuat peranata adat juga berarti menjaga budaya bangsa yang berharga. Nah, ini terakhir slide. Terima kasih banyak. Semoga menjadi bahan pemantik diskusi kita terkait dengan peranata adat yang berada di masing-masing daerah kita. Bapak Ibu sekalian, saya kira memang pendekatan adat ini menjadi yang paling dekat dengan masyarakat daerah dan yang paling relevan yang bisa dilakukan dalam upaya pencegahan konflik sosial keagamaan di masyarakat. Dan Bapak Ibu silahkan bisa berbagi terkait dengan best practice-nya atau apa saja upaya-upaya yang ternyata berhasil dilakukan dalam pendekatan adat untuk deteksi dini maupun pencegahan konflik keagamaan di masyarakat. Terima kasih Bu Linda. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Fatma, luar biasa ya pemaparannya. Walaupun bukan narasumber aslinya, tapi saya rasa sangat jelas penyampaiannya. Selanjutnya mungkin dari rekan-rekan ARK atau rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini, silakan barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan penjelasan dari Ibu Fatma atau ingin menyampaikan pengalaman-pengalamannya bagaimana apa namanya praktek di daerahnya masing-masing tentang adat yang memang sangat berpengaruh dengan konflik di wilayah kita masing-masing. Silakan. Saya saya Bu Linda ya. Iya, Pak Kasubdit. Bu Linda, mana Bu Linda? Eh, Ya, saya saya pernah ya Pak, silakan melakukan dengan Bapak waktu siapa? waktu masih menjadi kepala KUA, saya pernah melakukan penelitian terkait dengan eh, kohesi sosial yang ada di masyarakat adat ya, masyarakat adat. Dan itu ada sudah diterbitkan di beberapa jurnal ya. Itu saya penelitian bersama
orang pusat Paramadina kalau nggak salah. Waktu itu penelitiannya membandingkan kohesi sosial yang ada di kohesi sosial itu ikatan, daya rekat ya. Kohesi sosial itu daya rekat, daya rekat yang mengikat suatu masyarakat antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Waktu itu kita penelitiannya membandingkan antara kohesi sosial yang ada di ada kesamaan struktur ya, yang ada di Kuningan, Cigugur Kuningan, dan yang ada di Cirende Cimahi yang tadi diceritakan oleh Pak Kasibimas Kota Bandung. Di Cirende dan Cimahi dan di Kuningan itu ada komunitas yang em, terdiri dari beberapa penganut keyakinan, ada dari Sunda Wiwitan atau Akur, adat Karuhun Urang, itu Sunda Wiwitan, kepercayaannya ada Muslim dan juga ada Kristen gitu ya. Nah, di di dua lokasi yang berbeda itu ada menampilkan apa tingkat kohesi sosial yang berbeda. Jadi dari hasil penelitian itu kita bisa, iya, kami mendapatkan gambaran bahwa ketika masing-masing komunitas, masing-masing kelompok masyarakat itu saling terbuka dan saling percaya, misalnya pemerintah percaya dan apa ya melindungi warganya, kemudian kelompok masing-masing ya kelompok yang ada juga kemudian percaya kepada pemerintah, kemudian juga mereka saling terbuka, itu kohesi sosialnya itu makin makin kuat, makin besar gitu ya ikatannya. Lah daya rekat masyarakatnya itu makin besar. Sebaliknya, ketika ada ketidakpercayaan, kemudian masyarakatnya semakin ada kelompok yang semakin eksklusif misalnya, menutup diri, tidak terbuka terhadap kelompok yang lain, itu kohesi sosialnya itu semakin lemah gitu. Nah, jadi ini ini sebenarnya kan banyak banyak juga banyak terjadi juga di beberapa daerah yang lain. Ketika misalnya ada satu komunitas, satu kelompok umat beragama yang biasanya yang minoritas ataupun yang berbeda, kemudian mereka itu hidup secara eksklusif, itu biasanya akan memicu distrust gitu ya, akan akan memunculkan distrust dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Jadi akhirnya tidak terbangun kohesi sosial yang baik di antara mereka. Makanya kemudian ya dibutuhkan upaya-upaya, ya termasuk juga misalnya menguatkan Pranata Adat untuk memperkuat kohesi sosial. Nah, penguatan kohesi sosial ini atau daya rekat masyarakat ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa melalui aktivitas lingkungan, aktivitas seni tradisi, aktivitas wisata, aktivitas pertanian dan lain sebagainya gitu. Jadi penguatan kohesi sosial itu eh, harus melibatkan semua pihak dan mempertemukan pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berbeda itu secara lebih sering, lebih aktif dan lebih berkualitas gitu ya pertemuannya. Sehingga ketika masing-masing kelompok itu sering bertemu, sering berinteraksi, sering melakukan aktivitas bersama, mereka itu tidak lagi perlu untuk apa diberi kampanye toleransi, kerukunan ataupun apa misalnya moderasi beragama. Jadi ketika mereka sudah sering bekerja sama, sering bertemu dalam berbagai aktivitas, itu mereka akan saling mengenal dan secara generik gitu ya, secara organik mereka akan mengembangkan dan membangun kohesi sosial di antara mereka sendiri gitu. Itu yang pernah saya ya temui gitu ya di dua komunitas yang berbeda. Tapi struktur sosialnya itu sama karena eh, ada tiga penganut kepercayaan atau tiga penganut agama yang berbeda. Nah, itu terkait dengan Pranata Adat. Dan
pengalaman saya sendiri ketika misalnya mencoba untuk memediasi konflik di Kuningan ketika ada kasus penolakan Batu Satangtung itu Serentahun yang biasa dilakukan setiap tahun dilakukan oleh masyarakat adat dan kemudian kegiatan itulah Serentahun itu yang kemudian kami jadikan sebagai salah satu media untuk meneguhkan kohesi sosial dan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun dan menjaga toleransi serta kerukunan di tengah komunitas Cigugur saat itu. Terus ya mungkin saya tambahan ke Pak Kasibimas Kota Bandung. Biasanya Kota Bandung ini eh, masyarakatnya kan banyak yang masyarakat urban, kemudian juga heterogen dan cukup lumayan potensi-potensi konflik sosial keagamaannya itu lumayan lumayan besar, lumayan tinggi. Dulu misalnya kan ada ragam aktivitas penolakan terhadap Ahmadiyah. Kemudian setelah muncul beberapa tahun ke belakang ini, yang lebih ramai itu adalah penolakan terhadap komunitas Ijabi atau Syiah gitu ya. Bahkan sampai ada satu organisasi masyarakat yang khusus yang diarahkan untuk menolak menolak Syiah misalnya yaitu Anas di Kota Bandung itu kan. Dan dulu pernah apa ya viral juga karena sekretariat atau kantor Anas itu diresmikan oleh wali kota kalau tidak salah. Nah, di Bandung juga ya apa tingkat potensi antar antar umat beragamanya juga cukup menantang gitu ya. Ini akan menjadi tantangan tantangan besar juga buat Pak Kasibimas. Misalnya kemarin ketika di, di apa di bulan Desember Mana di Patawar? saat di bulan Desember itu ada ada komunitas dari Kristen yang kemudian ditolak oleh masyarakatnya di Arca Manik gitu ya yang ingin melaksanakan ibadah Natal itu kemudian ada penolakan dan tapi tapi konon sih ya sudah bisa diselesaikan saat itu ya di Kota Bandung itu. Jadi insya Allah ini bakal lumayan menjadi tantangan besar buat Pak Bimas, terutama konflik di internal umat Islam antara Aswaja dengan Salafi Wahabi, kemudian antara antara Aswaja dengan apa Ijabi dan juga dengan Ahmadi gitu. Ini mudah-mudahan bisa 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 berkembang menjadi kota Bandung bisa berkembang menjadi kota yang lebih rukun, damai, dan toleran. Terima kasih Fatma, itu tambahan juga. Terima kasih juga Bu Linda. Terima kasih Pak Terima Kasubdit. kasih. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya barangkali Ibu Fatma mau menambahkan? Ya, sharing sedikit saja tentang Pranata Adat di sini, di Kabupaten Bone. Jadi ada satu Pranata Adat dan saat ini justru di kami itu mendapatkan tantangan struktural maupun juga tantangan grassroots masyarakat. Ada satu tradisi budaya di Bone yang mendapatkan stigma ya, stigma stereotip yang sesungguhnya ini berdasar pada asumsi masyarakat dan sebenarnya dalam ranah em, apa ini namanya tradisi gender dalam Bugis itu ada banyak gitu dan dianggap bahwa ada satu kelompok masyarakat adat namanya kelompok adat Bisu itu dianggap bahwa pintu masuk kelompok waria, kelompok LGBTQ dan seterusnya. Padahal sebenarnya kelompok masyarakat ini justru menjadi obat dalam tanda kutip, justru pintu keluar dalam em, kegiatan-kegiatan menyimpang yang diasumsikan, yang ditujukan kepada kelompok-kelompok waria dan seterusnya itu justru bisa didekati dengan tradisi ini, dengan budaya kembali kepada mendekatkan diri kepada Tuhan dan seterusnya. Nah, saat ini
saat ini di tempat kami itu sedang diupayakan untuk mengadvokasi melalui dengan regulasi. Jadi kan ada undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Undang-Undang 5 2017 ini kan terkait dengan pemajuan kebudayaan dan itu bisa didorong untuk diupayakan peraturan daerah, Perda. Nah, saat ini di tempat kami itu Perda ini sedang diupayakan oleh Pemda dan beberapa instansi terkait, misalnya Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, dan Kementerian Agama pun di sini juga ikut mendorong bahwa ini adalah bagian dari lokalitas spiritual yang ada dalam tradisi Bugis gitu. Nah, ini cukup panjang karena dari draft sampai dengan saat ini itu sudah berjalan hampir 2 tahun dan ini belum goals gitu. Nah, tantangannya banyak sekali. Dan ini perlu juga terkait dengan regenerasi karena adanya stigma itu tadi yang dianggap bahwa tidak populer, dianggap dan seterusnya itu tantangan yang kuat sekali dan akhirnya saat ini itu hanya bertahan sat- satu saja Puang Matoa Bisu itu yang sudah benar-benar selesai dengan prosesi adat tersebut lalu juga tidak ada generasinya lagi gitu ya hanya beberapa saja namun tidak sampai pada selesai pada ritual atau prosesi adat yang dilakukan. Nah, yang menarik juga dalam tradisi ini itu ada namanya Mapalili. Mapalili ini adalah salah satu pendekatan dalam peranata adat dalam menjaga lingkungan, ekologi gitu. Dan ini itu bentuk kedekatan antara tidak hanya manusia dengan Tuhan, tetapi juga manusia dengan alam, manusia dengan menjaga lingkungan. Nah, em, pendekatan adat seperti ini itu yang justru banyak ternyata menjadi solusi bahwa tantangan global warming, isu lingkungan itu bisa memakai pendekatan peranata adat ini. Jadi bukan terkait dengan konflik saja, tetapi bisa juga terkait dengan ekologi yang ada di sekitar. Nah, ini menarik sekali karena terkait dengan upacara Mapal Lili ini itu pendekatan masyarakat itu ya tidak hanya dengan misalkan dogma-dogma agama saja, tetapi ternyata sudah turun-temurun dari leluhurnya itu adalah kita diajarkan untuk menjaga lingkungan. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi bagian dari sistem pranata adat yang efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan kekinian. Nah, mungkin itu saja. Semoga Bapak Ibu juga bisa share bagaimana tradisi adat yang di sana saya kira itu sangat luhur dan banyak sekali adat-adat yang memang perlu dijaga dan dipopulerkan. Mungkin itu saja Bu Linda. Terima kasih Bu Fatma. Untuk selanjutnya saya pengen dengar suara Pak Kiai Naif nih. Mungkin bisa menambahkan dari beliau ini kan memang luar biasa ya. Sudah kemana-mana nih. Jadi saya ingin dengar juga bagaimana tanggapan dari Pak Kiai ini tentang Pranata Adat yang sedang kita bicarakan pada saat ini. Baik, nambahin dikit aja ya. Silakan Pak. Eh, Ini kalau bicara peranata adat memang kan menjadi salah satu apa ya? Salah satu bagian dari strata kehidupan sosial kita di Indonesia ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada hukum adat ataupun ada peranata adat yang melekat pada kehidupan masyarakat kita. Dan itu juga lagi-lagi kalau kita lihat bahwa dalam dalam kajian fikih kan adat itu al-ada al-muhakkamah. Jadi adat itu bisa menjadi salah satu sumber hukum selain daripada Al-Quran dan hadis ya. Ada tadi ada misalnya masalah bersalah, ada istihsan, ada kias dan lainnya. Nah, yang perlu kita dekatkan adalah peranata adat ini eh, dengan misalnya eh, peranata agama dan juga peranata hukum kita. Nah, sehingga misalnya tadi yang kejadian yang sama misalnya apa yang terjadi di Bandung, di Kuningan, bahkan misalnya di kampung saya yang diceritakan oleh Fatma itu, ya setidaknya perlu penyadaran kepada masyarakat bahwa
kita punya sesuatu pranata adat itu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Dan itu sudah sudah dijalankan turun menurun oleh nenek moyang moyang kita, sehingga itu menurut saya perlu dijaga karena lagi-lagi adat itu bagian dari salah satu 4 pilar dari moderasi beragama itu, indikator itu. Kita kita kaitkan dengan penerimaan terhadap budaya lokal. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai Naif. Ini ada pertanyaan di chat dari ARK 062 Pak Mukmin. Bagaimana peran kita dalam menguatkan peranata adat yang dalam beberapa daerah masih memegang batas usia tertentu dengan anggapan umurnya belum cukup untuk ngurus adat itu harus bagaimana nih? Bagaimana Ibu Fatma atau Pak Kasubdit bisa memberikan tanggapan? Bentar, bagaimana pertanyaannya mana sih? Ada di chat, Pak. Bagaimana peran kita dalam menguatkan pranata adat yang dalam beberapa daerah masih memegang batas usia tertentu dengan anggapan umurnya belum cukup untuk ngurus adat. Em, itu contohnya gimana ya? Yang misalnya mungkin pengangkatan sebagai Oh, ketua eh, adat gitu ya atau ya pepuhu ya. kayak misalnya ada lembaga adat Melayu, ada semacam gitu, Pak. Mm, kayaknya ya memang mungkin karena di beberapa daerah kan ketika misalnya hukum adat itu masih dipegang teguh dan dijalankan setelah dipraktikkan oleh masyarakat, ya mereka juga harus apa memegang teguh hukum yang berlaku gitu ya terkait dengan penetapan penetapan eh, pimpinan adat atau pemimpin adat atau pemuka adat gitu ya. Jadi ya mungkin itu ada kebijaksanaan dan apa ketetapan tersendiri. Di beberapa daerah lain misalnya terkait gender gitu ya. Ada misalnya proses pewarisan hukum adat atau misalnya di beberapa kampung tradisional di Jawa Barat itu ada syair-syair atau apa misalnya naskah yang mengatur tentang tatanan masyarakat adat itu hanya diwariskan kepada perempuan gitu. Dan di beberapa daerah tertentu ya itu tetap berlaku. Jadi ketika ada ya meskipun ada laki-laki misalnya yang kemudian dianggap sebagai keturunan pemuka adat ya tetap tidak bisa gitu. Jadi ya terkait dengan masalah itu ya sepertinya tidak ya kita bisa menghargai ketetapan dari komunitas adat itu gitu. Tapi di sisi lain kita juga kan punya hukum yang lain yaitu hukum eh, eh, negara atau konstitusi dan peraturan pemerintah yang berlaku gitu di negara kita. Jadi eh, ya mudah-mudahan ya tidak tidak saling bertentangan gitu kan. Jadi ketika misalnya ada eh, upaya untuk melakukan upaya untuk melakukan pemberdayaan sosial itu terkendala karena tidak dibolehkan menjadi pemuka adat misalnya kan bisa bisa melakukan bisa melakukan upaya yang lain gitu kan. Itu mungkin Bu Linda. Iya, terima kasih Pak Kasubdit. Untuk selanjutnya, Bapak Ahmad Setiawan, silahkan, sudah raise hand. Sentra saya Pak Ardi. Terima kasih atas. Halo, apakah suaranya terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Ingat, Tat. Eh, Lanjut.
Saya Ahmad Setiawan, penyuluh agama Kementerian Agama Kota Bandung yang bertugas di KUA Kecamatan Sukasari. Tadi sudah disinggung terkait Syiah yang kebetulan di Kecamatan Sukasari terdapat kelompok Syiah yang terdiri dari dua kubu. Yang kita lakukan sebagai penyuluh agama, yang pertama menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang disinyalir mereka adalah eh, kelompok Syiah. Ini hanya sekedar sharing session untuk semuanya bahwa mitigasi konflik sosial berbasis keagamaan yang kita lakukan di Kecamatan Sukasari, yang pertama kita inventarisasi kegiatan-kegiatan berbasis kebudayaan. Yang pertama yang kita temukan di Kecamatan Sukasari ini terdapat dua kubu kelompok Syiah. Yang pertama berbasis kebudayaan yang disebut dengan Kabuyutan dipimpin oleh Abah Yusuf. Yang pertama ini berbasis Kabuyutan, mereka merupakan kelompok tradisional penganut kepercayaan lain yang tidak masuk pada agama-agama yang mayoritas pada umumnya. Adapun kegiatan yang mereka lakukan adalah silat di padepokan yang mereka miliki, kemudian pengajian rutin dengan jamaah bulanan baik dilakukan di salah satu masjid yang bernama Nurul Falah di Kecamatan Sukasari, Kelurahan Geger Kalong, yang berdampingan dengan pesantren Darut Tauhid Agim. Kemudian kegiatan ketiga di Kabuyutan itu adalah tahunan, yaitu pada 10 Muharram atau kita kenal dengan satu Suro, yang penjagaan selalu dilaksanakan secara ketat setiap tahun. Akan tetapi, yang awal mulanya Kabuyutan ini menjadi sentral tokoh Syiah di Kecamatan Sukasari, kemudian pecah menjadi ada yang disebut dengan ABI. ABI itu adalah Ahlul Bait Indonesia. Ini belum sampai kepada kelompok Syiah yang tadi disebutkan Pak Kasudin. Nah, untuk ABI ini lumayan agak meresahkan masyarakat sekitar juga karena pergerakannya sangat masif, lebih masif daripada pergerakan Kabuyutan yang dipimpin oleh Abah Yusuf tadi. ABI ini, Ahlul Bait Indonesia, yang kami temukan di Kecamatan Sukasari, pergerakan pertamanya dalam konteks akidah adalah pengajian, bahkan sudah masuk pada pengajian anak-anak. Kemudian yang kedua, mereka itu melakukan pengajian eksklusif di gedung ABI yang sangat nempel. Gedungnya itu di Masjid Nurul Falah, Geger Kalong. Kemudian kegiatan sosial yang kedua yang mereka lakukan adalah pertama mereka sediakan sembako murah yang pasti digandrungi oleh masyarakat setempat. Kemudian selain daripada sembako murah adalah donasi baju bekas yang layak pakai yang dibutuhkan oleh kebanyakan masyarakat sekitar. Selain daripada inventarisasi kegiatan yang kami lakukan, selanjutnya adalah revitalisasi pemahaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak condong pada salah satu ormas manapun. Kita pahamkan terkait Ahlussunnah wal Jamaah sebagai tugas pokok dan fungsi penyuluh agama, sebagai fungsi informatif. Kita berikan juga informasi bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks konsultatif, bahkan pada aspek advokatif. Itu yang kedua yang tadi disampaikan pada PowerPoint yang pertama terkait revitalisasi pemahaman aswaja bagi masyarakat yang kita pandang sangat dibutuhkan. Terakhir, kita lakukan sinergitas dengan lintas sektoral. Pertama, setiap tahun selalu ada Kesbangpol yang mengakomodir respon dari kelompok Anas. Dan kita salah satu perwakilan Kecamatan Sukasari di Kota Bandung ini adalah satu dari 3 sentral Syiah yang bergerak di Kota Bandung. Selain daripada Buah Batu, juga di Regol, kalau tidak salah. Kemudian ormas dan ulama yang kita koordinasi dengan mereka, tujuannya adalah untuk memecah konsentrasi massa sehingga kalaupun ada penolakan seperti halnya tahun kemarin,
penolakan dari massa itu ada memang, hanya saja kita berkoordinasi dengan para ormas setempat, kemudian para ulama-ulama setempat, khususnya di Kecamatan Sukasari, tujuannya itu untuk memecah konsentrasi massa sehingga tidak ada penumpukan massa. Terakhir, Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah berkoordinasi dengan Polsek, bahkan diturunkan dari Polres Kota Bandung dalam rangka pengamanan. Itu saja yang saya laporkan dari Kecamatan Sukasari sebagai penyuluh agama yang kebetulan di wilayah tugas kami ada Senan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman di wilayah masing-masing. Tadi di kolom chat Zoom kayaknya ada pertanyaan. Coba dilihat. Ada. Sebentar. Bu, ada yang bergabung dari Banten nggak ya? Saya rindu nih ada Kasih Bimas Lebak gitu, Rangkas Bitung bisa mengekspor tentang adat Baduy. Saya sebenarnya aslinya dari Baduy, Ibu, dari Lebak. Cuma kelamaan di Bandung jadi agak lupa tentang Baduy itu. Apakah Sudit barangkali bergabung dari Lebak atau dari Banten? Bagus itu, Baduy itu punya apa ya, adat yang luar biasa lah, bisa ditiru dalam banyak hal. Tapi saya udah keluar jadi Baduy luar itu kelamaan, jadi kurang banyak informasi tentang Baduy itu. Barangkali dari Lebak atau dari Banten, Pak Kasubdit diundang Ya, itu. ada enggak nih dari Lebak, Banten? Kelas Kayaknya sih. Bitung. Tadi ada Kang Suryatno, cuma apa masih ada nggak? Beliau kan penyuluh Kabupaten Lebak deh. Nah, mantap tuh, coba diekspor tuh. Apa masih di ruang Zoom apa Masih udah nggak ada? ada Kang Surya. Ada Kang Surya Banten ada tuh. Ada. Assalamualaikum. Silahkan tuh, Ibu Trida. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Kasubdi dan semuanya, Bu Linda, Bu Fatma, Pak Kasih Bima. Izin, saya Tridayana dari Lampung. Berbicara tentang adat, bahwa di Lampung ini ada adat yang namanya eh, pernikahan sebambangan, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu seperti tradisi kawin lari. Nah, ini erat kaitannya dengan KUA gitu, karena nanti kan setelah sebambangan atau kawin lari bermuaranya ke KUA. Jadi ini ada beberapa kali yang sudah terjadi di KUA kami. Dan adat ini memang ya sudah tertulis dan diakui di Provinsi Lampung. Jadi awal mula sebambangan ini adalah gadis dan bujang atau muda-mudi ini menjalin hubungan asmara, tetapi tidak direstui oleh orang tua yang putri. Sehingga mungkin faktor ekonomi, biasanya faktor ekonomi karena eh, biasanya biaya untuk melamarnya itu kan mahal. Nah, salah satu solusinya adalah sebambangan ini, kawin lari. Tapi dengan syarat nanti eh, si gadis meninggalkan surat bahwa ini atas keinginannya sendiri dan meninggalkan uang uang sebagai apalah gitu dari yang pihak lakinya. Setelah itu ya prosesnya evakuasinya itu ya sembunyi-sembunyi ya seperti melarikan gitu dan dibawa lari ke keluarga besar laki-laki. Setelah dibawa ke keluarga besar laki-laki tapi tidak dicampurkan, hanya dilindungi di situ dan itu sudah dilindungi oleh adat sehingga keluarga besar wanita yang tadinya tidak setuju pun tidak bisa berdaya gitu. Walaupun sebenarnya memang tidak setuju, tapi tidak berdaya. Nah, setelah proses itu nanti biasanya pihak laki-laki keluarga laki-laki dengan si gadis ini datanglah ke KUA bahwa melaporkan kejadiannya dan mohon untuk dinikahkan gitu secara Islam maupun secara negara. Nah, baru di sini KUA kan bahwa walinya kan tentu walinya dari orang tua perempuan atau dari keluarga perempuan. Nah, di sini kan terjadi bagaimana ya ribut atau cekcok seperti itu. Akhirnya ya KUA di sini bersifat melakukan pemanggilan kepada keluarga wanita. Nah, di sini baru dilakukan seperti musyawarah seperti itu.
Nah, ini kadang-kadang juga berbenturan ada hukum adat dengan hukum negara gitu. Kadang-kadang ada yang ingin ya, paham tentang adat tapi ingin juga eh, melaporkan sesuai dengan hukum negara gitu. Tapi ya dengan berbagai macam kesulitan ini dan itu hasil musyawarah ya biasanya ini akhirnya diselesaikan lagi secara adat seperti itu dan keluarga yang perempuan ya menerima konsekuensinya bahwa ini memang adat dan akhirnya mau tidak mau dalam tanda petik terpaksa menerima pernikahan ini. Mungkin uh, itu satu gambaran bahwa uh, kebijakan atau kearifan lokal yang ada di Provinsi Lampung, salah satunya tentang perkawinan. Seperti itu, Ibu Linda, Pak Kasubdit. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tridayana. Alhamdulillah sangat apa menambah keilmuan kita nih apa yang beliau sampaikan. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat. Sebagai penyuluh agama, bagaimana menyikapi jika adat yang ada bertentangan dengan syariat Islam? Sementara di satu sisi kita diharapkan menjadi orang yang harus menciptakan dan mensosialisasikan kerukunan. Ini bagaimana Pak Kasubdit atau Ibu Fatma atau Pak Kiai Naif bisa menjawab pertanyaannya? Silakan Pak Kasubdit atau Ibu Fatma. Sebagai penyuluh agama, bagaimana menyikapi jika adat yang ada bertentangan dengan syariat Islam? Sementara di satu sisi kita diharapkan menjadi orang yang harus menciptakan dan mensosialisasikan kerukunan. Ya, dalam dalam kajian sosiologi dan antropologi itu kan kita mengenal proses asimilasi dan juga apa, apalagi sih istilahnya itu. Dan kita melihat bahwa adat atau tradisi yang kemudian dari sisi pranata, struktur dan yang lainnya itu tidak mengikuti perkembangan zaman, secara perlahan mereka akan hukum-hukum adat itu akan terkikis gitu ya, akan terkikis. Jadi bisa jadi satu ketetapan atau satu tradisi adat yang sebelumnya berlaku, diyakini dan dipraktekkan di tengah masyarakat, tapi karena dianggap kemudian eh, bertentangan dengan perkembangan zaman, misalnya dengan teknologi, dengan kemaslahatan manusia dan yang lainnya itu akan terkikis juga gitu. Nah, terkait dengan syariat, maka bagi Muslim ya tentu saja yang kemudian harus ditekankan adalah kesesuaiannya dengan syariat, kesesuaiannya dengan syariat. Dan jika kemudian satu hukum adat atau tradisi itu dianggap bertentangan dengan syariat, ini yang kemudian menjadi permasalahan, dan ini yang biasanya kerap menjadi pemicu konflik ya, pemicu konflik. Ini Pak, ini konflik-konflik sosial seperti ini yang disebabkan oleh pertentangan antara syariat dengan tradisi atau dengan adat itu biasanya karena pada tataran tafsir dan juga pada tataran pemahaman tentang syariat itu seperti apa. Nah, jadi jika benar-benar bertentangan dengan syariat, ya tentu saja kita harus mendahulukan syariat sebagai Muslim ya. Kemudian kita juga harus melihat esensi dari adat atau dari tradisi itu sendiri gitu. Adat dan tradisi itu sendiri kita pelajari juga. Jangan 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 kemudian serta-merta mengharamkan atau melarang bahwa ini adalah tradisi atau adat yang sangat bertentangan dengan syariat dan haram hukumnya, serta siapa saja yang melaksanakannya itu akan masuk neraka misalnya. Ya, kita juga harus mempelajari adat itu sendiri, bagaimana esensinya, bagaimana substansinya, bagaimana simbolisasinya. Biasanya kan adat itu kental dengan simbol-simbol ya, dengan simbol-simbol. Mengapa misalnya ketika saweran pengantin itu yang disawer itu misalnya padi,
Oh itu, atau misalnya uang, atau misalnya beras, kemudian ada kunyit, ada permen. Oh, itu mubazir, itu bertentangan dengan syariat misalnya. Ya, itu contoh semacam itu misalnya kan kayak gitu. Ya kita harus juga mempelajari adat itu sendiri gitu ya. Apa esensinya, bagaimana korelasinya dengan manusia, kemanusiaan dan seterusnya. Jadi harus berimbang. Kita perlu dan penting serta harus menegakkan syariat, melaksanakan syariat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan di sisi lain kita juga bisa tetap memelihara kerukunan dengan melihat bagaimana sebenarnya adat itu terbentuk gitu ya. Apa apa manfaatnya, apa tujuannya tradisi itu dilaksanakan. Apakah kemudian bisa tetap dipertahankan atau kemudian bisa eh, di ya diabaikan gitu ya. Itu seperti itu. Eh, Ya, jika benar-benar kemudian ternyata ini memang tidak bermakna, kemudian tidak berarti apa-apa dan semata-mata memang karena apa ya em, tujuan-tujuan yang sama sekali tidak maslahat, ya tentu bisa bisa ditinggalkan dan tidak dipedulikan lagi. Itu mungkin Bu Linda ya. Baik, terima kasih Pak Baik. Kasub. Ini ada satu pertanyaan. Tambahan sedikit. Eh, iya, mohon maaf. Ini ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat nih. Bagaimana adat dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya? Ya, 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 ya. Silakan Pak Kiai. Nggak, saya sih mungkin bisa menjawab juga sih sebenarnya. Saya sih melihat bahwa gini ya, agama dan adat atau budaya sebenarnya dapat diselaraskan dengan syarat ada pemahaman yang mendalam tentang keduanya, sehingga keduanya dapat berjalan beriringan tanpa saling bertentangan. Nah, agama, budaya atau adat ini kan memang butuh penyelarasan, dan penyelarasannya ini butuh dialog, penghormatan, penyesuaian untuk menciptakan harmoni antara nilai-nilai agama yang universal dan budaya lokal yang khas. Nah, terkadang memang masyarakat kita belum bisa menerima misalnya adat ini tentang ini. Nah, menurut saya sih yang perlu lakukan adalah eh, kita memelihara tradisi, kita lestarikan dengan merevitalisasi dan melakukan pemaknaan ulang sehingga sejalan dengan nilai ajaran agama. Dan saya rasa memang kewajiban kita dan konstitusi kita juga mengakui keberadaan budaya, dan kita kewajiban melestarikan budaya tradisi lokal menjadi tanggung jawab negara, masyarakat secara bersama-sama, termasuk masyarakat penganut agama. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Kiai Naif. Untuk selanjutnya Ibu Citra raise hand. Silakan Ibu Citra barangkali ingin menambahkan. Baik, Bu Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Kasubdit, Pak Dedi dan juga Pak Akmal dan Bu Linda, Bang Naif dan Mbak Fatma, serta seluruh ARK di Indonesia. Saya sebenarnya ingin sharing dan juga menguatkan dengan apa yang Pak Dedi sampaikan terkait bahwasanya budaya itu ketika kemudian bertentangan dengan nilai-nilai yang memang baik itu hukum maupun norma yang ada di tengah masyarakat, memang akan dengan sendirinya hilang. Saya ingat betul dulu di kampung saya itu Bu Linda, ada sebuah adat ketika bapak saya meninggal, dulu saya masih SD kelas 5. Itu biasanya di kampung saya itu setiap kali ada orang meninggal itu tuh jenazah itu masih ada di dalam rumah, itu hiruk pikuk di rumah itu sudah menyiapkan untuk kenduri besar. Jadi kira-kira mama saya ketika selesai hari ketujuh kematian, bahkan hari ke-25, hari ke-40 itu menanggung hutang yang sangat besar karena memang ketika tetangga mengambil dari warung, ambil A, B, C, D, ngambil segala jenis yang kemudian dipersiapkan untuk orang yang datang melayat dan sebagainya. Dan itu kan sangat lama gitu ya. Nah, belakangan
adat di Bangka Belitung di kampung saya di Petaling itu dulu sempat abang saya yang saat itu saya masih di pesantren tapi saya mengikuti karena setiap kali pulang diajak ngobrol sama kakak gitu ya. Kemudian memang sangat mendapatkan pertentangan yang luar biasa karena kan sudah menjadi adat kira-kira di situ. Tapi saya melihat bahwasanya pola komunikasi beliau yang mengajak tokoh agama, kemudian duduk sama-sama dengan tokoh adat di kampung kami, pelan-pelan itu bisa dikikis sampai akhirnya budaya itu tetap dilestarikan. Ada apa namanya peringatan kematian hari 1, ketiga, ketujuh, hari kedua, lima, 40 dan setiap tahun itu diadakan. Tapi yang kemudian belakangan adalah si yang apa namanya yang lagi berduka itu tidak lagi dibebankan apapun. Nah, ini pelan-pelan di apa namanya diperbarui ya pola-polanya. Budayanya tetap dilestarikan tapi cara cara kerjanya itu berbeda. Akhirnya melibatkan seluruh masyarakat karena ketika ada kematian dibebankan lagi sudah berduka tapi kemudian ditanggung dengan hutang yang begitu luar biasa. Walaupun kaidahnya adalah memuliakan tamu, dan juga mengirimkan doa, tahlilan, yasinan dan sebagainya itu tapi pada dasarnya kan itu memberatkan. Nah, itu kemudian ketika ada diajak diskusi, tokoh agama bertemu, tokoh adat juga diajak diskusi dan sebagainya, pada akhirnya ketemu nih titik tengahnya adalah sekarang setiap siapapun yang meninggal dunia di kampung kami itu 40 rumah mau ke depan, mau ke belakang, mau ke tengah, mau ke ini 40 rumah itu menanggung selama dia masa duka citanya. Jadi tuan rumah nggak boleh menyiapkan apapun lagi. Nah, ini saya kira adalah suatu akulturasi budaya dengan agama yang kemudian mencoba diselaraskan. Ketika itu titik ketemunya bertemu, bahkan empati masyarakat itu bisa dibangun. Kita selaraskan budaya, budaya tetap bisa hidup di tengah masyarakat, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan tidak dihilangkan. Saya kira itu Bu Linda sedikit dari sharing dari apa yang saya rasakan sejak dulu ya. Walaupun memang pertentangan yang kakak saya dapatkan luar biasa, dibilang kaum baru ingin merubah adat dan sebagainya. Tapi memang perlu saya melihat titiknya adalah di komunikasi dan tidak melupakan tokoh-tokoh Thomas Toga yang ada di Todat yang ada di struktur masyarakat itu sendiri. Itu Bu Linda, terima kasih Pak Kasubdi dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jutra, luar biasa ya. Apa yang disampaikan sangat menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan juga menjadi menjadi pelajaran buat kita semua yang ada di sini. Baik, Bapak Ibu dan semua rekan-rekan yang hadir, barangkali ada yang masih ingin ditanyakan atau Ada ada? Mbak Aryani Mamasa. Oh iya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya eh, apa yang saya mau jelaskan itu hampir senada dengan teman-teman yang tadi semua yang sudah bicara tentang bagaimana sebenarnya adat ini jika bertentangan dengan syariat ya itu adat akan terkikis dengan sendirinya ya. Misalnya di Tanah Bugis ya, dulu itu baju bodo itu aslinya itu transparan, bahkan kelihatan bagian aurat-aurat perempuan. Tapi ke sini baju bodo itu sudah syar'i ya, sudah syar'i, sudah tidak menerawang dan sebagainya. Di tempat saya juga, seperti misalnya di Mamasa saat ini, yang kental sekali dengan adat ya, adat Peranata adatnya itu sungguh sangat hampir seperti Toraja, bahkan dikatakan suku Mamasa Toraja. Ya, jadi ada istilah Pak Tomatean ya kalau di Mamasa. Dan itu kita mau Muslim dulunya ya, mau siapapun itu yang ikut Pak Tomatean itu harus nyumbang, nyumbang ini ya, nyumbang babi ya. Jadi tapi ke sini itu sudah lumayan lumayan terkikis sendiri dengan komunikasi tadi Mbak Sucitra sudah jelaskan bahwa memang penting sekali yang namanya komunikasi. Ya, jadi dengan dibangunnya komunikasi dengan lembaga adat bahwa kami Muslim itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kita jelaskan apa-apa yang bisa kami lakukan dan apa yang tidak. Alhamdulillah itu terbuka pembicaraan, terbuka komunikasi dan kami kalaupun ikut ritual Pak Tomatean karena di sini kan keluarga itu combine ya, bahkan ada yang keluarga Muslim, saudaranya satu Muslim, saudaranya satu Kristen, itu banyak sekali di sini. Jadi dalam ritual Pak Tomaten itu kita Muslim sudah dimudahkan untuk bawa istilahnya hewan yang halal untuk kami bawa. Nah, jadi sangat setuju sekali bahwa eh,
kalaupun di realita kehidupan bahwa ada adat yang tidak syar'i ya, tapi dibangunnya komunikasi itu sebagai jalan resolusi bagi kita untuk mencari solusi yang tidak setidaknya kita tidak melanggar syariat. Ya, apalagi kan hukum hukum atau dalil dalil istinbat hukum kita itu ada akli ada nakli. Jadi akli itu disitulah masuk ke ranah al atau ranah adat ya, adat al-muhakkamah. Walaupun ini lebih banyak masuk kategori muamalah, tapi kalau kategori ibadah itu tidak bisa sama sekali untuk mengatur al-adat al-muhakkamah. Ya mungkin itu saja sedikit masukan atau sedikit pembahasan mengenai masalah adat ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ari Mahasa yang telah menyampaikan. Ini di kolom chat juga ada yang menyampaikan pendapatnya, yaitu dalam kaidah usul fikih al-adatu muhkamatus syar'an, bahwa adat itu bagian dari hukum syara yang harus dihormati. Dan pertanyaan ini sampai di mana batasan-batasan adat, budaya, dan yang harus dijadikan hukum syara. Bagaimana Pak Kasubdit? Pak Kasubdit masih ada di tempatkah? Atau Ibu Fatma bisa menjawab? Lanjut dulu. Ya, ya. Bang Naif dulu katanya. Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai Naif? Iya, sedikit deh Fatma. Silakan Ibu Fatma. Ini pengalaman di daerah kami. Jadi memang beberapa itu menganggap bahwa satu tradisi itu bertentangan dengan agama gitu. Tetapi kadangkala yang menilai tradisi bertentangan dengan agama belum paham betul budaya yang sebenarnya dijalankan seperti apa. Kayak misalnya ya, di sini itu sebenarnya ada tradisi semacam kalau di Jawa itu larung sesajen gitu. Nah, ada juga yang masih melakukan gitu. Ada juga yang namanya boco-boco, em, rakiang, sangiang. Nah, itu masih dilakukan oleh sebagian penduduk di Bone. Tetapi dalam ritus realnya itu sebenarnya yang dibaca dalam prosesi adat itu adalah ya membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, membaca doa-doa yang sebenarnya itu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Hanya saja memang prosesnya itu memang kelihatan berbeda karena memang sangat kental sekali dengan prosesi ritus adatnya itu. Tetapi secara substansial itu ya sebenarnya masyarakat Muslim gitu, mereka sholat juga, mereka umroh, mereka haji, puasa Ramadan gitu. Tetapi kayak mix begitu loh. Mix itu maksudnya melaksanakan ritual juga, tapi di sisi lain mereka juga sebagai Muslim. Tetapi ritus yang dilaksanakan itu hanya sebagai simbol-simbol gitu. Karena memang adat itu kan sebagai proses panjang ya, yang lahir lebih dulu dan sebenarnya itu tidak bisa misalnya harus tiba-tiba kita hilangkan dalam pendekatannya. Misal kita anggap sebagai itu syirik atau musyrik atau dan seterusnya lah, label-label yang negatif itu. Tapi memang secara pendekatan itu terutama penyuluh agama tidak bisa tiba-tiba bilang bid'ah, syirik, musyrik, kafir dan seterusnya itu tidak bisa. Memang perlu yang waktu panjang, pelan-pelan dan em, ini membutuhkan pemahaman ya, pemahaman secara mendalam dan kita tidak bisa secara reaktif melihat bahwa apa yang kita anggap sebagai apa tadi namanya bertentangan dengan agama, syirik itu apakah betul memang seperti apa yang kita kira gitu. Nah, misalkan perlu dicontohkan nih, ternyata masih ada tradisi yang misalnya betul bertentangan dengan agama itu tradisi apa misalkan bisa dicontohkan secara spesifik apa bentuknya seperti apa. Tradisi itu dilakukan bagaimana teknis teknis ritual itu dilakukan seperti apa gitu misalkan apakah memang betul itu meminta kepada roh-roh halus atau kepada yang lainnya selain Tuhan gitu. Nah itu perlu spesifik sekali membaca dan menganalisis tradisi tersebut gitu karena jangan sampai kita menghukumi satu adat atau satu tradisi yang sebenarnya kita belum tahu secara
eh, secara komprehensif apa yang dilakukan oleh tradisi masyarakat kita gitu. Dan selama em, maksudnya pendekatan itu selama bukan pada ranah-ranah kekerasan atau ranah-ranah pidana, melanggar hukum, penipuan, nah itu saya kira masih bisa di di apa ya diterima gitu karena memang pendekatan untuk mengubah hal yang lekat dengan kebiasaan masyarakat yang itu sudah berjalan ribuan tahun, puluhan tahun, ribuan tahun gitu, ratusan tahun. Nah, itu memang agak sedikit sensitif ya, karena itu menyangkut dengan keyakinan. Nah, mungkin itu saja. Baik, menambahkan dikit tadi. Kalau tadi kan dikatakan al-ada al-muhakkamah. Ada juga yang disebut dengan al-urf, kebiasaan. Ya, itu disebut adat itu. Jadi sebenarnya menurut saya sih adat atau budaya dapat dijadikan hukum syarat selama memenuhi syarat-syarat. Di antaranya mungkin pertama ya, yang harus lebih utama tidak bertentangan Quran dan hadis. Kemudian tidak melanggar prinsip dasar Islam. Kemudian adat itu selama membawa kemaslahatan. Kalau maslahah menurut kita, ya lanjutkan. Tradisi itu mendatangkan kemaslahatan. Misalnya membangkitkan ekonomi masyarakat setempat, ada nilai-nilai sosialnya, sedekah, memberi makan. Menurut saya itu bagus, selama itu maslahah. Tapi kalau tidak maslahah ya mungkin perlu dimaknai ulang menurut saya, direvitalisasi bahasanya. Kemudian yang terakhir mungkin eh, adat itu diakui secara umum, artinya masyarakat mengakui itu memang kebiasaan dan mendukung mungkin kalau kembali lagi ke ke fikih ada maqasidus syariah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Mungkin terakhir kali ya, Ibu Fatmah, karena ini sudah malam. Satu lagi, bagaimana nilai adat istiadat dalam menghadapi globalisasi atau modern? Di saat Iya. menjadi kearifan lokal, berkaitan dengan fungsi kita nih sebagai kepenyuluhan dalam agama Islam. Bagaimana? Pak Kasubdit mungkin mau menjawab? Ini maksudnya dalam tradisi adat yang tergerus oleh globalisasi, begitu ya? Ya, betul Bu Fatmah. Ya, ya seperti itu Bu kayak gitu. Bagaimana nilai adat istiadat dalam menghadapi globalisasi atau modern, di samping menjadi kearifan lokal juga berkaitan dengan fungsi kepenyuluhan dalam agama Islam. Kaitan dengan fungsi kepenyuluhan agama Islam. Ya, saya kira terkait dengan tradisi dan globalisasi, itu kan beberapa isu yang menjadi hits pada saat ini dan ramai dibicarakan, diperbincangkan SDGs. Mungkin Bapak Ibu juga familiar sekali SDGs itu sebagai satu program PBB terkait dengan isu-isu terkini itu misalkan terkait tadi sempat disinggung ekologi, global warming dan seterusnya. Nah, itu kan menjadi salah satu isu global ya. Nah, bagaimana mengaitkan ini sebagai penyuluh agama? Kalau dalam tradisi Bugis, itu Mapalil itu relevan sekali dalam penanganan dan pendekatan untuk mengatasi globalisasi, isu-isu global. Dan ini yang perlu kita kaitkan gitu. Dan ada satu tantangan namanya adalah perubahan iklim. Nah, tantangan perubahan iklim ini menjadi isu global. Semua belahan dunia manapun mengalami ini. Ternyata dalam tradisi daerah kita ada loh pendekatan dalam mengatasi isu global ini. Nah, saya kira itu yang paling relevan dan penyuluh itu perlu memahami konteks yang terkini gitu. Tidak hanya soal misalkan agama, apa namanya, fikihnya atau apa namanya ini, eh, apa yang biasa diajarkan itu, yang di majelis taklim itu tidak hanya baca tulis Al-Quran, tidak hanya berwudu, tak toharoh, maksudnya itu yang isu apa keagamaan yang itu penting penting juga. Tetapi di samping itu juga misalnya ada salah satu majelis taklim itu yang menanyakan tentang kripto, hukum kripto itu menjadi global sekali, di mana
kripto, blockchain, dan segala macamnya. Itu kita perlu pahami juga. Itu menyangkut dengan isu global. Bagaimana ternyata apakah ada kapasitas kita dalam menjelaskan isu-isu global ini yang disangkutkan dengan dogma-dogma atau paham keagamaan. Nah, ini menjadi tantangan penyuluh agama sebenarnya bahwa isu globalisasi itu sangat terkini dan perubahannya itu sangat cepat gitu. Cryptocurrency itu menjadi salah satu fenomena gitu. Belum lagi terkait dengan isu lingkungan tadi. Nah, itu banyak sekali ya. Saya kira itu yang bisa dikaitkan ya. Bagaimana adat ternyata juga bisa menopang bagian dari solusi isu global, modernisasi. Itu mungkin ada tambahan yang lainnya dari Bapak Ibu. Kalau saya eh, mungkin sedikit tambahan. Sebenarnya penting di sini sinergi antara penyuluh agama dengan tokoh adat menurut saya. Ini mungkin banyak yang nggak menempuh jalan seperti ini. Mungkin yang ditempuh sebenarnya seperti kayak Mbak Fatma ini mau berjalan bareng sama tokoh-tokoh adat. Nah, sebenarnya eh, peranata adat yang kita bicarakan pada malam hari ini ataupun kearifan lokal itu bisa menjadi bagian daripada dakwah dari seorang penyuluh. Itu banyak sekali kan misalnya eh, masyarakat kita itu lebih ada yang suka disentuh dengan bicara tentang kearifan lokal lebih masuk akal daripada kita jejali dengan dalil-dalil agama. Bagi mereka oh masuk akal nih. Meskipun sebenarnya kalau mau kita kaitkan itu juga bagian dari agama. Kalau misalnya di masyarakat Melayu ada namanya tunjuk ajar, gimana mereka misalnya diperdengarkan gurindam 12-nya Raja Ali Haji itu yang banyak sekali nasihat-nasihat itu. Nah, itu kan sebenarnya bagian daripada menggunakan peranata adat ataupun kearifan lokal untuk menjadi bagian daripada dakwanya seorang penyuluh. Nah, sekali lagi di bagian ini menurut saya penting penyuluh agama juga bersinergi dengan masyarakat adat sehingga adat istiadat ataupun budaya kita wajib kita pertahankan sebagai bagian daripada identitas negeri kita. Nggak boleh digerus zaman gitu. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih. Barangkali ini terakhir tadi, pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Tambah satu, Bu ya. Tambah satu. Oh ya, silakan Bapak Ahmad Haris ya. Silakan Pak. Terima kasih, Bu, dari diskusi panjang yang kita sudah lewati beberapa waktu yang lalu. Saya ingin coba kembali ke tema, Bu, mengenai penguatan peran Anda dalam upaya mitigasi konflik. Saya hanya masukkan, Bu, rekomendasi implementasi terkait diskusi kita hari ini ya. Tema yang kita angkat hari ini. Yang ada tiga rekomendasi implementasi. Yang pertama, Bu, seyogyanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mungkin bisa menyusun pedoman bagaimana peranata adat ini dapat digunakan dalam penyelesaian konflik. Itu yang pertama. Kemudian kemarin kita sudah lakukan selain penyuluh sama penghulu juga diundang apa namanya aparat kepolisian dalam hal ini Babinsa sama Babin Kaptipmas. Mungkin kalau ada kegiatan seperti berikutnya bisa dilibatkan, Bu, itu apa namanya tokoh-tokoh adat gitu ini bermaksud memberikan pelatihan kepada mereka ini supaya meningkatkan kemampuan mereka dalam mediasi konflik yang kompleks di daerahnya masing-masing. Dan terakhir barangkali ini bisa diprogramkan studi kasus dan pemetaan peranata adat kepada penyuluh maupun penghulu, yaitu penelitian dan dokumentasi sistem peranata adat di berbagai wilayah Indonesia untuk identifikasi pola yang efektif dalam memitigasi konflik. Demikian, Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ahmad Haris, luar biasa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kasubdit, Pak Kiai Naif, Mbak Fatma, dan Ibu Cutra yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Terakhir mungkin closing statement, barangkali dari Pak Kasubdit ingin memberikan closing statement untuk memberikan semangat kepada kita semua nih, agar kita menjadi orang-orang yang lebih berkembang lagi, lebih menggali potensi diri kita agar ke depan lebih baik lagi.
Kami persilakan kepada Pak Kasubdit untuk memberikan closing statement. Terima kasih Bu Linda, ini menarik banget teman-teman dari ARK ini ya, teman-teman dari ARK dan juga teman-teman dari para penyuluh yang lainnya yang saya ngelihat ada beberapa orang yang juga bukan ARK, jadi ini memang diskusi yang terbuka untuk umum, tidak hanya untuk para resolusi konflik dan tidak hanya untuk para penyuluh aja ya, jadi semua orang, semua kalangan bisa mengikuti diskusi ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Linda meskipun narasumbernya berhalangan karena kendala teknologi gitu ya, kendala wilayah, tapi diskusi ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan di lain kesempatan ya kita bisa terus melaksanakan depak ini secara istiqomah gitu ya, secara kontinu dan konsisten. Dan juga berharap itu tadi di menit-menit terakhir masih ada aja yang masuk gitu ya ke Zoom. Jadi mohon agar jadwalnya itu ya jadwalnya itu di 18.30. Jadi pas jangan sampai di akhir-akhir baru masuk dan ikut gitu. Itu terima kasih dan ada salam dari Pak Adib ini dari Pak Kakanwil Jakarta yang dulu di Direktur Urais. Alhamdulillah saat ini saya bisa bertemu dan silaturahim dengan beliau. Mudah-mudahan di tahun depan makin banyak lagi aktor resolusi konflik dan lebih berkualitas lagi untuk membangun Indonesia yang lebih damai dan harmoni. Terima kasih Bu Linda dan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kasubdit. Kita beri aplaus yang luar biasa nih buat Pak Kasubdit. Terakhir mungkin Bapak ini Kiai Naif untuk foto bersama. Ya, Silakan Pak Kiai. silakan ditutup dulu. Ditutup dulu moderator. Oh ya, baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang Zoom yang sangat indah ini di awal tahun 2025. Mudah-mudahan ke depan kita semua menjadi penyuluh yang lebih baik lagi, bisa membangun potensi diri kita dan bisa lebih sukses lagi, tambah berkah ilmunya, juga bertambah manfaat ilmu kita untuk masyarakat dan untuk semua umat. Dan mudah-mudahan kita juga masih tetap bisa sinergi, bukan hanya di penyuluh agama Islam, tapi di seluruh penyuluh semua agama di seluruh Indonesia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita adakan pemotretan bersama. Bagi yang berkenan menyalakan videonya, kameranya boleh. Ada 5 slide. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Slide kelima 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih moderator. Terima kasih narasumber. Terima kasih Pak Kasubdit. Terima kasih Pak Kasih Bimas Islam Bandung dan seluruh yang hadir pada malam hari ini. Sehat selalu. Amin. Pak Kasubdit izin lab. Nuhun. Ya, Pak kasih. Terima kasih para penyuluh Kota Bandung yang telah bergabung. Nuhun. Sami-sami. Terima kasih.